Halo guys, saya Mikhail Senhito akan mereview vlog-vlog dari kelompok saya dan beberapa teman-teman saya. Pertama, saya akan mereview kelompok saya sendiri yang membahas mengenai sistem transmisi roda gigi kerucut beserta dengan aplikasinya. Kekurangan dari kelompok saya kira adalah masih banyak yang terlihat membaca. Kecepatan konstan antara dua poros yang Kemudian kelebihan secara umum dari kelompok saya adalah audio dari setiap pembaca sudah cukup jelas sehingga pendengar dapat mendengar setiap materi dengan baik. Kemudian berdasarkan sudut yang dibentuk. Kemudian kelebihan secara khusus dari kelompok saya yang pertama adalah dijelaskan rumus-rumus serta gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi kerucut tersebut. Ada gaya normal, gaya tangan sial, dan gaya radial. Nah, gaya radial di sini dapat diuraikan. Kemudian dijelaskan prosedur untuk mendesain suatu roda gigi kerucut. ada prosedur dan tahap-tahapnya. Yang pertama itu Ada kelemahannya di mana rumus-rumus yang disediakan itu tidak disediakan bersamaan dengan contoh soal sehingga pendengar menjadi bingung yang melihat hanya rumus-rumus saja. Kemudian yang kedua adalah tidak ditampilkan kelebihan serta kekurangan dari roda gigi kerucut. Selanjutnya saya akan mereview kelompok 2 yang membahas mengenai terminologi roda gigi. Pada kekurangan secara umum dari kelompok ini adalah pada pembukaan vlog tidak disediakan intro atau semacamnya. Alat yang pertama kali ditemukan. Kelebihan dari kelompok ini adalah kesemangatan serta volume dari pembaca yang cukup besar sehingga pendengar menjadi lebih excited untuk mendengarkan setiap materi yang diberikan. Antara 3 hingga 15 menit. Kemudian kekurangan secara khusus pada kelompok ini adalah pada bagian-bagian roda gigi digambar dijelaskan 17 komponen, sedangkan yang dijelaskan sampai dengan 25 komponen, sehingga para pendengar menjadi bingung di mana letak komponen sisanya. 25 pressure angel. Yang kedua, pada penjelasan sumbu poros dijelaskan bahwa ada 3 jenis, tetapi begitu disebutkan menjadi ada 4 jenis. Itu cukup membingungkan bagi para pendengar. Memiliki 3 tipe, yaitu sumber poros paralel, berpotongan, dan non-intersecting dan non-paralel. Kemudian kelebihan dari kelompok ini secara khusus adalah dijelaskan untuk apa sebuah roda gigi dibuat, sehingga para awam menjadi lebih mengetahui untuk apa sebuah roda gigi dibuat. Yang kedua untuk mengubah gaya atau torsi. 3 untuk Kemudian yang kedua adalah klasifikasi roda gigi yang cukup jelas dijelaskan, sehingga para pendengar menjadi lebih mengetahui dan mengerti klasifikasi roda gigi apa saja. klasifikasi roda gigi itu secara umum dibagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelompok 8 yang membahas mengenai roda gigi lurus beserta dengan aplikasinya. Nah, di sini kekurangan secara umumnya yaitu video yang masih kurang lama, di mana ketentuannya itu 10 menit plus minus 1 menit, di video hanya 6 menit. Kemudian kelebihan dari kelompok ini secara umum yaitu lightning-nya sudah lumayan bagus dan audio juga sudah lumayan terdengar. Gigi memiliki kemampuan mentransmisikan daya besar. Kemudian ada kekurangan secara khusus, yaitu yang pertama gambar-gambar masih kurang ditonjolkan. Misalkan dari jenis-jenis masih kurang diperlihatkan yang mana roda gigi lurus, yang mana roda gigi helix, yang mana roda gigi kerucut dan lain-lain, sehingga penonton menjadi bingung. Yang kedua adalah aplikasi dari roda gigi lurus ini masih kurang dijelaskan. Misalkan roda gigi lurus pada kendaraan bermotor tidak dijelaskan letak dari roda gigi lurus ini di mana, entah di piston atau di karburator atau di mana kita tidak tahu. Dan untuk kelebihan dari kelompok 8 ini kesimpulannya sudah dikemas dalam sesuatu yang baik, di mana kami para awam juga dapat mengetahui dengan lebih cepat dari kesimpulan tersebut. Kelebihan antara lain efisiensi daya yang dihasilkan besar. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya juga dijelaskan secara lengkap sehingga kami dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari roda gigi lurus tersebut. Yang pertama, roda gigi lurus memiliki efisiensi daya. Selanjutnya saya akan mereview kelompok 12 yang membahas planetary gear beserta dengan aplikasinya. Kekurangan secara umum dari kelompok ini yaitu terlihat tidak seperti vlog, melainkan hanya presentasi biasa. Kelebihan dari kelompok ini, openingnya beda dari yang lain, lebih kreatif. Dan kekurangan secara khususnya, pada video tidak dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari planetary gear. Kemudian aplikasi dari planetary gear juga hanya pada kendaraan, tidak dijelaskan aplikasi lainnya. Dan untuk kelebihan secara khususnya, penjelasan disertai dengan animasi sehingga dapat membayangkan bagaimana planetary gear tersebut. Dan ring gear atau internal gear.
dijelaskan juga di video cara kerja dan prinsip kerja dari Planetary Gear, sehingga kami dapat mengetahui bagaimana prinsip kerja dan cara kerjanya Planetary Gear. Pinang gear karir dan link gear dapat berputar atau ditahan. Perpindahan tenaga melalui